Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi faddalana 'alal umami bil Qur'anil Majid.
وهدانا بتوفيقه على الحكم إلى الأمر الرشيد نحمده على التحقيق في التوحيد ونشكره على التوفيق للتحميد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ينجي ظهره على التعبيد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى القريب والبعيد بشيرا للخلائق ونذيرا وسراجا في الأكوان منيرا ووهب له من فضله خيرا كثيرا وصلى الله على النبي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyar muslimin jamaah salat Idul Adha yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah atas kebesaran nikmat-Nya yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Seluruh makhluknya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenang kembali 3 manusia agung yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan bagi umat manusia. Ma'asyar muslimin, Al-Quran adalah petunjuk bagi kehidupan manusia, dan sebagian besar 3/4-nya atau 2/3-nya di dalam Al-Quran berisi kisah-kisah, dan di antara kisah yang diulang di dalam Al-Quran adalah kisah 3 manusia agung. Disebutkan di dalam 25 surat, kemudian disebutkan 69 kali nama Nabi Ibrahim alaihissalam, tersebar di 200 ayat Al-Quran di dalam Al-Quran. Itu untuk menunjukkan betapa 3 manusia agung ini mempunyai peran penting di dalam mengarahkan kehidupan kita. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 manusia agung ini ibaratnya keluarga kita. Ada seorang ayah, ada seorang ibu, dan ada seorang anak mewakili keluarga kita. Ma'asyar muslimin, apa petunjuk yang digambarkan oleh 3 manusia agung ini? Yang pertama, bagi kita sebagai seorang ayah harus mempunyai visi yang jelas bagi keluarganya. Dan di dalam Al-Quran, visi para nabi atau tujuan para nabi yang tersering tertera di dalam Al-Quran adalah fokus kepada anaknya, bukan kepada pasangannya. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Jadi yang dipikirkan oleh para nabi adalah keturunannya, anaknya, bukan pasangannya. Atau misalnya doa Nabi Zakaria alaihissalam memohon kepada Allah agar dikaruniai anak. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menjadi penting bagi kita, kenapa yang dituju oleh para ayah itu mestinya anak. Mindset seorang ayah memikirkan, yang harus dipikirkan setiap hari adalah anaknya. Apa sebabnya? Karena nanti ketika kita sudah di akhirat, yang akan menjadi andalan kita ketika kita amalnya sedikit, sedekahnya juga tidak bisa diandalkan, ilmu yang bermanfaat juga tidak bisa diandalkan karena kita bukan ulama. Maka yang bisa diandalkan adalah waladun salihun yad'u lahu, seorang anak yang soleh yang akan mendoakan kita nanti di akhirat. Karena itulah mindset seorang ayah, apapun pekerjaannya, seluruh aktivitasnya adalah demi anak, demi melahirkan anak-anak yang soleh. Karena tujuannya adalah demi melahirkan anak-anak yang soleh, maka syarat untuk melahirkan kesolehan digambarkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terkait dengan 3 kisah manusia agung ini. Inni askantu min dzurriyyati, aku menaruh dari keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tidak berpenghuni.
Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata kepada Allah, aku telah menaruh keturunanku, anakku. Padahal di sini disebutkan anak bersama istrinya. Tetapi yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim itu anaknya. Kenapa? Fokus seorang ayah adalah anaknya. Bagaimana melahirkan anak yang soleh. Karena melahirkan anak yang soleh itu peran terbesar. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa peran terbesar lahirnya Nabi Ismail menjadi anak yang gulamun halim. Anak yang lembut. Anak yang taat kepada Allah. Maka yang terjadi adalah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang mendidik Nabi Ismail itu ternyata ibunya. Bukan ayahnya. Ayahnya ketika dia sudah ada di lembah yang tidak berpenghuni ini, ayahnya meninggalkannya ke Palestina, lalu tidak bertemu dalam waktu yang lama. Maka kita bertanya, Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh dan anak yang taat kepada Allah, anak yang penyabar. Di dalam perannya, di bawah peran siapa? Maka jawabannya adalah peran seorang ibu. Maka rahasianya adalah, kalau kita ingin mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh, karena tujuan kita adalah mendidik anak yang soleh, maka pastikan istri kita, pasangan kita adalah orang yang punya peran penting di dalam mendidik anak-anaknya di rumah. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dari sini keluar rahasia. Kalau ingin ini bangsa ini bangkit, maka bangkitkanlah para ibunya. Jadikan dia berperan betul di dalam keluarganya. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu perannya di dalam keluarga setidaknya ada 4 macam. 1, ada ibu yang sibuk di luar, tetapi dia masih mampu mengurus rumah tangganya. Masih mampu mendidik anaknya. Masih mampu melayani suaminya. Ini adalah ibu yang sangat hebat. Ibu yang luar biasa. Di tengah kesibukannya dia masih mampu melaksanakan kewajiban utamanya. Bekerja di luar itu adalah bukan kewajiban bagi para ibu. Kewajiban para suami. Tetapi mengurus anak, mendidik anak, dan mengurus keluarga itu adalah kewajiban para ibu. Kewajiban para istri. Yang kedua adalah ibu atau istri yang tidak sibuk di luar dan dia mampu mengurus anak. Itu sudah seyogyanya. Masih berada di dalam rel tugas seorang ibu atau tugas seorang istri. Yang ketiga adalah seorang ibu yang sibuk di luar dan sebab kesibukannya dia tidak mampu mengurus anaknya, tidak mampu mengurus rumah tangganya. Anaknya menjadi narkoba, anaknya menjadi nakal. Inilah keluarga yang rusak. Maka di sini tertukar antara kewajiban dan yang dibolehkan. Wajib mengurus di rumah dan meninggalkan kewajiban ini demi mengejar sesuatu yang dibolehkan, yaitu bekerja di luar. Maka kalau yang seperti ini, segera berpikir kembali bagi para ibu untuk mengurus anak dan anak keluarganya. Dan yang terakhir yang paling parah, seorang ibu yang tidak bekerja di luar, tapi dia juga tidak mampu mengurus rumah tangganya. Karena tiap hari barangkali main TikTokan, barangkali cuma media sosial, dan tidak ada yang bisa dikerjakan di rumahnya. Melahirkan anak tetapi tidak mampu mendidik. Maka tugas para ayah adalah memberi kesempatan para ibu, istri kita untuk mengupgrade dirinya agar menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Jangan sampai istri kita dijadikan pembantu, hanya tukang masak, tukang setrika, tukang bersih-bersih. Itu pekerjaan pembantu. Silahkan dibantu istri kita untuk mengurangi bebannya agar istri kita mampu berkarya, mampu mempunyai kesempatan menuntut ilmu demi anak-anak kita. Demi anak-anak kita. Itulah yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia fokus kepada anaknya dan dia mampu mendidik istrinya Siti Hajar sehingga ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu dia galau, lalu dia bertanya, apakah engkau meninggalkan kami karena perintah Allah wahai Ibrahim? Maka jawabannya iya. Kalau begitu silahkan pergi. Allah tidak akan pernah menyanyiakanku. Itulah kualitas Siti Hajar seorang ibu ketika ditinggal suaminya. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kalau kita ingin mendidik bangsa ini menjadi bagus,
Maka ini menunjukkan bahwa karena peran ibu ini sangat vital di dalam pendidikan rumah tangga. Maka digambarkan di dalam Al-Quran, kalau suaminya baik, lalu istrinya buruk, maka lahirlah keturunan yang buruk. Itu dicontohkan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Suaminya seorang nabi, orang yang soleh, tapi istrinya buruk. Apa yang terjadi? Anaknya lahir buruk. Ma'asyar muslimin, kalau suaminya baik, istrinya misalnya suaminya buruk, istrinya baik, masih ada harapan bagi kita untuk anak-anak kita menjadi baik. Ma'asyar muslimin, karena itu peran kaum ibu ini menjadi sangat besar dalam memperbaiki generasi bangsa kita untuk selanjutnya. Karenanya, ma'asyar muslimin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan anak perempuan, karena perempuan ini menjadi sangat vital. Para ulama lahir dari rahim-rahim perempuan. Para pemimpin besar lahir dari rahim-rahim perempuan. Karena perempuan ini sangat vital, maka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kedudukannya melebihi kedudukan para kaum lelaki. Mendidik anak perempuan berbeda dengan mendidik anak laki-laki. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan garansi kepada orang tua yang mempunyai anak perempuan, maka surganya nanti bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surganya kelas eksekutif. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ala jariyatain." Barang siapa mendidik dua anak perempuan hatta tablugha, sampai dia menjadi wanita yang solehah, menjadi wanita yang dewasa, baligh dan solehah. Kana ma'i fil jannati kahatain. Maka dia orang tuanya nanti bersamaku di surga. Bersamaku di surga seperti ini. Antara telunjuk dengan jari tengah. Artinya sangat dekat dengan Nabi. Surganya bukan kelas ekonomi, tetapi surganya kelas eksekutif. Itu karena tersebab anak perempuan. Kenapa anak perempuan mendapatkan kedudukan yang sangat hebat di dalam agama kita? Karena satu, saat dia lahir telah menjadi sebab bagi kedua orang tuanya untuk mendapatkan kedudukan surga bersama Rasul. Saat dia sudah remaja dewasa dan siap menikah, maka kedudukan wanita soleha itu separuh agamanya laki-laki. Dan saat dia sudah tua, sudah sepuh dan mempunyai anak-anak, maka surga di bawah telapak kaki perempuan. Ma'asyar muslimin, karenanya perempuan perannya di dalam agama ini tidak sia-sia, bukanlah sebelah mata, sangat penting di dalam agama kita. Karenanya rahasia keluarga Nabi Ibrahim melahirkan generasi Ismail. Yang pertama adalah fokus seorang ayah ketika bekerja. Dimanapun dia bekerja, dia selalu memikirkan anaknya. Apakah anaknya sholat? Apakah anaknya mengaji? Apakah perilaku anaknya baik akhlaknya dan lain sebagainya. Lalu setelah itu dia memikirkan istrinya. Apakah istrinya telah mempunyai kapasitas yang baik untuk mendidik anak-anaknya di rumah menjadi anak yang berakhlak baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi renungan kepada kita semua. Pelajaran dari tiga manusia agung. Semoga ini mewakili keluarga kita. Seorang ayah yang mempunyai visi yang baik untuk anaknya. Seorang ibu yang mempunyai kapasitas mendidik anak yang soleh dan solehah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim. Innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ma'asyar muslimin, sebagai kesimpulan, kalau kita ingin mendapatkan keluarga seperti keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai hari ini para ayah harus fokus memikirkan setiap hari anaknya. Baru setelah itu kita memikirkan keluarga kita. Beri kesempatan istri kita untuk
mengupgrade dirinya. Jangan disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh orang lain, seperti mencuci, menyetrika dan bersih-bersih. Barangkali kalau kita punya harta yang lebih, kita cari pembantu atau dan lain sebagainya yang meringankan istri kita. Lalu insya Allah lahirlah anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya wahibal atiyat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batil batila warzuqna ijtinaba. Allahumma izil islam wal muslimin. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.